Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu yaitu dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yaitu bab 3. Dengan materi memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu kalian dapat mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selaku makhluknya, serta dapat membiasakan diri untuk berbuat baik kepada siapapun dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dapat menunjukkan ketaatan, kecintaan, serta berbakti kepada Allah dan orang tua sebagai wujud syukur akan anugerah hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kita dapat mengimplementasikan secara keseluruhan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian apa itu ihsan, yaitu ihsan menurut bahasa yaitu berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan makhluk Allah yang lainnya. Nah, ihsan menurut istilah yaitu ibadah dengan ikhlas kepada Allah seolah-olah kita selalu melihat Allah dan seolah-olah Allah selalu melihat kita. Jadi itu arti ihsan menurut bahasa dan istilah seperti itu. Kemudian pengertian syukur yaitu ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah, baik dalam bentuk lisan, hati, dan perbuatan. Nah, itu adalah pengertian dari ihsan dan syukur. Kemudian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ihsan dan syukur itu yaitu Quran Surat Luqman ayat 13-14, kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, dan hadis tentang syukur nikmat, dan juga hadis tentang berbuat baik kepada manusia. Kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyriku billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini ani askur li waliwalidayka ilayal masyir. Shadaqallahul adzim. Nah, kemudian arti dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezuliman yang besar." Yaitu arti dari ayat 13. Kemudian arti dari ayat 14-nya yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Itu adalah arti dari Quran Surat Luqman ayat 13-14. Kemudian kita akan belajar tajwid dari Quran Surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama ada petikan ayat libnihi.
libnihi. Nah, di situ hukum bacaannya yaitu qalqalah sughra. Kenapa bisa disebut qalqalah sughra? Karena di situ terdapat ba di tengah-tengah kata, yaitu membacanya mantul ringan. Libnihi, libnihi, seperti itu. Kemudian ada petikan ayat asyirka, asyirka. Di situ hukum bacaannya yaitu idgham syamsiyah. Kenapa bisa disebut idgham syamsiyah? Karena ada alif lam bertemu dengan sya. Bukan, kemudian bacanya asyirka, bukan al-syirka, itu bukan, tapi asyirka. Kemudian petikan ayat yang ketiga yaitu wahnan ala, wahnan ala. Nah, di sini hukum bacanya itu idhar halki. Kenapa bisa disebut idhar halki? Karena ada nun tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka dibacanya idhar halki. Wahnan ala. Kemudian petikan ayat yang keempat yaitu wahni wa fisaluh, wahni wa fisaluh. Di situ hukum bacanya idgham biguna. Kenapa bisa disebut idgham biguna? Karena di situ terdapat kasrah tanwin bertemu dengan wawu. Maka hukum bacanya yaitu idgham biguna. Jadi cara membacanya wahni wa fisaluh. Non kasrah tanwin itu masuk ke dalam huruf wawu. Wahni wa fisaluh. Kemudian petikan ayat yang terakhir yaitu al-masyir, al-masyir, al-masyir. Di situ hukum bacanya mad arid disukun. Kemudian isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak mempersekutukannya. Yang kedua, berbakti kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang terakhir yaitu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu dan bapak. Jadi di sini isi kandungan dari Quran surat Luqman itu, Luqman memberitakan kepada anaknya. Tidak hanya kepada anaknya, untuk memberitakan kepada seluruh umatnya untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian di situ juga diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik, dan bersyukur kepada ibu bapak kita. Kemudian hadis tentang syukur dan nikmat. Kita baca bersama-sama ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla taddaru bin ni'matallah. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang orang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik dan kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Jadi kenapa kita harus memandang di bawah kita? Karena ketika kita melihat orang lain di sekitar kita yang memandang yang di bawah kita, kita akan bersyukur kepada Allah betapa Allah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa yang tidak orang lain miliki. Dan kenapa kita tidak boleh memandang ke atas kita? Karena ditakutkan nanti kita akan mengkufuri nikmat Allah. Jadi ada orang lain yang mempunyai handphone bagus, kita seperti nanti mengkufuri nikmat Allah. Padahal masih banyak orang-orang yang mempunyai handphone yang kurang bagus di bawah kita. Tetapi kalau untuk urusan agama, kita harus melihat atas kita, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, agar kita
bisa terpacu untuk termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah seperti orang-orang soleh. Kemudian yaitu ada teks Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya yaitu, dan ingatkanlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Kemudian tajwid dari Quran surat Al-Baqarah yaitu ada Bani Israel. Bani Israel itu pembacaannya yaitu majais munfasil. Kemudian ada kata Israel. Di situ juga terdapat hukum bacaan majais munfasil. Kemudian wabil walidaini itu ada hukum bacaan mat lain. Kemudian minkum itu hukum bacaannya ikhfa. Dan yang terakhir mu'ridun itu mat arid disukun. Isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah yaitu yang pertama, beribadahlah kepada Allah dan tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin. Yang ketiga, mengucap kata-kata yang baik kepada sesama manusia dan sikap yang lembut. Yang terakhir, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sampai di sini paham ya? Kita bahas lagi untuk materi minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor yang sudah saya siapkan. Kita bertemu di pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.